Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini ngakunya bukan Termul ya, Lisian namanya, Lilis Su gitu ya akunnya. Dia katakan, saya ini bukan pendukung Jokowi, kadang suka kepikiran aja. Misalnya nih ya, waktu Pilpres kemarin yang menang itu Pak Anies. Kira-kira soal ijazah ini akan tetap dipermasalahkan gak ya? Maaf loh ya, ini pikiran saya aja. Kalau ada yang gak berkenan, mohon maaf ya. Santun banget ya, ini memang tampaknya bukan Termul beneran, ya kan? Dan tampaknya memang butuh jawaban beneran juga gitu kan? Ya, apakah kalau Anies misalnya kemarin itu terpilih sebagai presiden, apa soal ijazah palsunya Jokowi itu dibongkar juga enggak ya? Nah, pertanyaan yang menarik ini akhirnya dijawab oleh sejumlah pihak ya. Dan rata-rata jawabannya bisa diduga ya. Kalau Anies sampai akhirnya terpilih jadi presiden, ini kata Man Oman, bukan cuma ijazah palsu aja yang dibongkar, tapi semua koruptor juga diberantas. Makanya gerombolan Solo sampai gunakan anggaran APBN itu untuk menjegal Anies. Tuh kata Man Oman. Ya. Nah, terus ini dikasih tahu juga ini sama Raden Santoso. Coba kamu juga pakai logika. Kenapa Jokowi menyingkirkan Anies Rashid Baswedan dari Pilkada DKI Jakarta? Terus kenapa KPK ngotot cari salahnya Anies? Karena Jokowi tahu jika ARB ini memang berbahaya bagi dirinya dan dinastinya. Satu hari setelah ARB dilantik akan muncul sprint di KPK untuk ungkap kasus korupsi KCIC dan IKN. Maka Jokowi takut ya. Ya, itu. Jika Anies kemarin jadi presiden, geng Solo bersama antek-anteknya masuk Nusa Kambangan semua, Mas. Ya, itulah jawaban-jawaban yang diberikan oleh para netizen kepada Lisian ya, Lilis Su siapa? Ini mungkin perempuan ya, tapi dipanggil Mas gitu. Berkenaan dengan persoalan Jokowi ya, ijazah palsu Jokowi. Sebenarnya bukan hanya Anies saja, semua orang yang punya integritas akan melakukan hal yang sama ya. Karena jangankan orang yang punya integritas, polisi itu loh, polisi kalau kita itu bawa motor, bawa mobil, kena cegatan, kena tilang, kemudian yang kita pakai itu STNK palsu, kira-kira polisi diemin aja nggak? Misalnya ditanya ya, polisi tanya, mana STNK-nya? Oh, itu hak asasi saya, nggak mau saya tunjukin ke Anda. Ya nggak bisa begitu kan? Tetap harus ditunjukkan. Nah, kalau kira-kira STNK-nya itu palsu, kenapa? Kira-kira dibiarin apa mau diborgol? Ya diborgol lah, itu adalah penipuan publik. Ya, mestinya orang itu bayar pajak, karena STNK-nya palsu tidak bayar pajak, ya kan? Negara tidak punya pendapatan dari pajak bermotor dan lain sebagainya ya. Surat tanah palsu juga itu adalah pidana. Semua yang palsu itu pidana ya, itu pelanggaran dan itu kriminal ya, pasti akan dibongkar semua. Jangankan jadi presiden, waktu jadi menteri saja, menterinya Jokowi itu kan sudah dinyatakan Anies itu mau bongkar semua ijazah palsu dan ijazah-ijazah yang diperoleh dari universitas yang tidak jelas statusnya, seperti Universitas Ruko misalnya, yang ternyata tidak tercantum dalam atau terdaftar di Dikti, itu pasti akan dilibas. Orang-orang seperti ini adalah para pelaku kriminal gitu loh. Nah, kalau orang punya perilaku kriminal kemudian menguasai aset negara dan lain sebagainya, apa yang akan terjadi? Ya seperti sekarang kan, hancur-hancuran negara ini ya. Apalagi kalau menjadi presiden itu diperoleh dengan cara kriminal ya, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan anggaran, menyalahgunakan aparat negara.
sipil, polisi, dan lain sebagainya, itu hasilnya pasti curang. Dan curang tidak mungkin pemimpin yang dipilih dengan cara curang itu akan membela rakyat. Lihat aja, saksikan aja yang terjadi sekarang. Ya kan? Siapa yang dibela? Dia malah lapor ke Solo, lapor ke bosnya. Saya sudah ke sini, Pak, saya sudah ke sini. Itulah yang terjadi. Jadi memang ya, bagus saja cara berpikirnya ini, dan mungkin ini dilatar belakangi satu pikiran, jangan-jangan orang persoalan ijazah palsu ini orang yang sakit hati. Oh enggak, ya orang seperti Dr. Tifa, Roy Suryo, Risman Sianipar adalah orang-orang yang punya integritas. Kalah dalam pilpres dan sebagainya itu biasa, tetapi kalau melihat kemungkaran kemudian diam saja, hancur itu negara. Makanya kita harus terima kasih kepada orang-orang seperti Roy Suryo, Egy Sujana, Dr. Tifa, Rismon, terutama lagi kepada Bambang Tri, Gus Nur, ya kan, yang gigih seperti itu sehingga nama Jokowi hancur karena ijazahnya palsu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.